Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بمداومة الذكر في كل وقت وحين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق والوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نقطة الشرفاء الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأئمة في الدين الحق وسائر المهتدين من الأمم الأولين والآخرين أما بعد فيا أيها الإخوان عليكم بتقوى الله رب العالمين وأزلفت الجنة للمتقين اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur sedalam-dalamnya dengan penuh rasa haru kita haturkan kepada Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, yang memanjangkan usia kita dengan berkah dan salamah sehingga pada pagi ini kita dapat bersimpuh di hadapannya di masjid tercinta ini untuk melahirkan rasa syukur atas segala karunia-Nya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda agung Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh penerus risalahnya hingga akhir zaman. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada mereka dan kepada kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad, terutama kepada kita dan yang hadir di masjid ini beserta keluarganya. Semoga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama-sama mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sejak tadi malam hingga saat ini, di setiap tanggal 1 Syawal, kaum muslimin seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengungkapkan rasa dan persaksian bahwa Dialah Rabb yang Maha Agung, sekaligus menyadarkan kepada setiap hati yang beriman betapa lemahnya manusia di hadapannya dan betapa kuasa dan perkasa Dia yang Maha Agung itu di hadapan seluruh makhluknya. Harta, jabatan, kemuliaan yang disandang oleh siapapun di dunia tiadalah berarti sama sekali bila disandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Suasana syahdu menyadarkan kita kepada hakikat penciptaan dan pemeliharaan, bahwa Dia adalah pencipta diri ini. Dari mulai keberadaannya hingga ketiadaannya, siang dan malam digerakkan dan didiamkan olehnya. Alam semesta berada dalam kendalinya. Jikalau kesadaran seperti ini terpelihara dalam hati kita, niscaya tidak ada di antara kita menjadi orang sombong, iri, dengki dan hasut kepada sesama manusia, bebal, malas, bodoh, tidak taat dan tidak tahu malu di hadapan Rabb-Nya. Inilah perasaan hati, suara fitrah manusia, kalimat suci, walaupun karena kesibukan
dosa-dosa dan nafsu rendah kita, kalimat suci tersebut sering terabaikan, sehingga suaranya begitu lemah, hanya sayup-sayup seperti terdengar dari kejauhan. Suara suci itulah yang saat ini sontak menggetarkan hati, terlebih saat dikumandangkan takbir Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat suci tersebut jika benar-benar tertancap dalam jiwa kita, maka hilanglah segala ketergantungan hati kita kepada unsur-unsur lain selain Allah. Tiada tempat menitipkan harapan dan tiada tempat mengabdi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya masih membekas kuat dalam jiwa kita hasil dari apa yang telah dimudahkan Allah Ta'ala untuk kita amalkan bersama sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian masuk bulan Ramadan, di mana Allah telah membentangkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu melaksanakan dengan sempurna. Selama 3 bulan lebih kita mencelupkan jasmani dan ruhani di dalam godokan kawah candra di muka, melaksanakan mujahadah dan riyadhah di jalannya, semata-mata berharap ridhonya, berharap mendapatkan peningkatan kualitas hidup lahir batin untuk bekal perjalanan panjang menggapai cita-cita dan harapan. Melaksanakan kewajiban kemanusiaan sebagai suami kepada istrinya, sebagai istri kepada suaminya, sebagai orang tua kepada anak-anaknya, sebagai anak kepada orang tuanya, dan juga sebagai warga masyarakat kepada lingkungannya. Perjalanan panjang menghadapi tantangan dan rintangan hidup yang datangnya seakan tidak berkesudahan. Dengan bekal tersebut supaya iman kita tidak mudah tergoyahkan oleh rayuan zaman. Kaum muslimin sekalian, sekarang di pagi yang suci ini, ibarat orang menanam, tentunya kita harus dapat menikmati buah yang dipetik saat masa panen tiba. Mendapatkan kepekaan hati dan rasa, peningkatan kasih sayang kepada sesama, kemampuan berbagi dan memaafkan kesalahan manusia, terutama kecemerlangan mata hati karena hijab yang selama ini mendinding. Rongga dada telah terberontokkan sehingga kita mampu merasakan kenikmatan bermunajat, menjadikan hati lebih khusyuk dalam berdoa seakan tanpa penghalang dengannya. Maka seakan tanpa sebab air mata berlinang deras ketika hati tersentuh gema suara takbir yang membahana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun demikian, kita tetap harus waspada karena ada tantangan yang menghadang di depan setelah Ramadan berlalu. Ketika kesibukan pikiran dan hati telah kembali seperti semula, seperti sebelum kita masuk bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan yang penuh berkah, bisakah hal-hal positif tersebut kita pertahankan, bahkan kalau bisa kita tingkatkan, ataukah malah sebaliknya kita akan terpuruk dan kembali seperti pada fase-fase sebelum Ramadan? Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita amati kehidupan di sekeliling kita, keadaan bangsa dan negara kita tercinta, dari fenomena yang muncul akhir-akhir ini, baik yang kita lihat dengan kasat mata maupun yang ditayangkan setiap hari oleh media sosial yang ada, betapa kehidupan bangsa ini seakan sudah berada di ambang kehancuran, seperti bahtera yang sudah oleng tinggal menunggu tenggelam karena dihempas gelombang kehidupan akibat kerusakan di muka bumi oleh tangan manusia. Sudah tampak terang benderang korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan jabatan seakan menjadi tradisi dan bukan hal yang memalukan dilakukan oleh para pelakunya. Sepanjang hari tanpa peduli dilihat orang, bahkan tidak segan-segan mengorbankan teman seperjuangan demi keselamatan diri dan golongan. Lihat apa yang dilakukan oknum DPR. Saudaraku sekalian, peristiwa kemanusiaan dan kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan, perampasan hak atas tanah rakyat
yang berakibat bentrok horizontal di mana-mana, pemaksaan kehendak atas pemenangan kandidat calon penguasa daerah tertentu dengan menghalalkan segala cara hingga isu salah dilakukan. Semua itu seakan mencerminkan bahwa masing-masing orang yang punya kepentingan di negeri ini sudah kehilangan akal waras dan meninggalkan suara hati. Mereka hanya mengumbar hawa nafsu dan angkara murka sehingga sulit dibedakan mana yang pendakwah dan mana yang penghasut. Padahal meski sebagian dari orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu sudah ada yang merasakan akibatnya, terpaksa mendekam di penjara sampai terkena hukuman mati karena harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Namun demikian mereka itu seakan tidak bergeming, bahkan tetap congkak dan sombong, seakan sudah buta, tuli dan bisu, barangkali karena hati terlanjur membatu hingga sedikit pun tidak mampu mengambil pelajaran dari kejadian yang terjadi. Apakah keadaan ini memang merupakan tanda-tanda yang nyata bahwa kehancuran suatu bangsa akan terjadi di muka bumi ini, sebagaimana yang sudah diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, dan maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Saudaraku sekalian, kalau memang demikian keadaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya tinggal diam saja sambil menunggu kehancuran datang? Padahal kalaupun kita mau berbuat perubahan, sesungguhnya sedikit pun kita tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita merenungkan firman Allah berikut ini. Barangkali di dalamnya kita mendapatkan solusi untuk menghadapi keadaan yang sangat menakutkan itu. Keadaan yang menjadikan bulu kuduk kita merinding. Keadaan yang pasti tidak diinginkan oleh semua orang yang hatinya sehat dan akalnya waras, minimal untuk melindungi diri sendiri dan keluarga tercinta. Apabila memang masa kehancuran itu harus datang, bangsa kita luluh lantak terkubur dari kehidupan panjang akibat perbuatan para pengelolaannya yang membangkang. Semoga kita dan keluarga termasuk kaum yang terselamatkan, umat yang mendapatkan hidayah dan perlindungan. Karena selama hari kiamat belum saatnya datang, Allah tidak akan menghancurkan kehidupan manusia secara total. Allah telah berfirman, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak boleh seperti yang pernah dilakukan orang-orang terdahulu. Mereka dekat dengan Alkitab tapi tidak mau tunduk dengan isinya, dan dekat dengan Allah tapi tidak mau berzikir kepadanya, sehingga hatinya menjadi keras. Maka mereka jadi orang fasik, yakni orang yang berlebih-lebihan dalam memperturutkan hawa nafsu, sehingga menghalalkan segala cara asal maunya tercapai, dan akhirnya kehidupan mereka hancur akibat dosa yang dilakukan. Saudaraku sekalian, mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah kita dapat selama kita melaksanakan safari panjang dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan, menjaga kepekaan hati dan ketajaman rasa,
dengan melaksanakan zikir kepada Allah setiap saat ternyata merupakan benteng yang kokoh untuk tempat kita berlindung dari segala ancaman kehidupan. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian, sehingga menjadi orang yang selalu mendapatkan hidayah dan pertolongannya sejak di dunia, di alam barzah, dan hari akhirat. Dikumpulkan bersama para guru kita dalam keadaan husnul khotimah dan ridha Allah di surga. Amin, Allahumma amin. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, demikianlah semoga Allah menerima semua ibadah Ramadan kita dan sholat Id yang baru saja kita tegakkan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga tugas-tugas yang telah diamanahkan pada kita, terutama tugas kehambaan dan khalifah di muka bumi ini, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kullama halla hilalun wa abdar. Allahu akbar kullama shoma shaimun wa afdar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil ibadi yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar wa ja'ala lahum shauma ramadhana wa aftar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul akbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fima amar wa antahu amma nahallahu anhu wa hadzar. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini dalam kondisi penuh keberkahan, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkahnya dan selalu mendapatkan syafaat beliau baik di dunia juga di akhirat nanti. Amin. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari yang mulia. Puncak dari puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan adalah Idul Fitri, hari raya. Semua kita wajib merayakan hari ini. Saking wajibnya kita dilarang berpuasa di hari khusus ini. Kita sebelumnya juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah kepada orang-orang fakir miskin di antara kita. Tidak lain supaya mereka juga dapat merasakan hari raya Idul Fitri dan menikmatinya. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita juga dianjurkan untuk mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri hingga sholat Id berlangsung. Dan alhamdulillah kita semua sudah sejak semalam suntuk hingga kini dapat mengumandangkan takbir dalam kondisi penuh dengan kegembiraan dan penuh sukacita. Walau mungkin di antara kita ada yang banyak menyimpan kerinduan akan hadirnya salah satu keluarga yang mungkin disebabkan masih di perantauan, masih mengemban tugas negara, mungkin juga ada yang terpaksa terbaring di rumah sakit, atau bahkan mereka sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku sekalian, sebagaimana digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan arti dari ayat tadi, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia boleh tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit, tafsir Fathur Rahman fi tafsir Quran, Al-Kasf wal Bayan fi tafsir Quran, dan tafsir Al-Quranul Azim disebutkan bahwa takbir yang dimaksud pada ayat tersebut adalah takbir yang disunnahkan pada Idul Fitri, sebagaimana diyakini oleh para ulama-ulama kita semua. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, melafalkan takbir dengan begitu lantang harus diiringi dengan wujud penghambaan bahwa Allah lah yang maha besar. Kita kecil sekecil-kecilnya, kerdil sekerdil-kerdilnya. Besar, kecil bukan semata fisik. Kita ukurannya yang kurang dari 2 meter, lebar tak lebih dari semeter. Lebih dari itu, kita adalah kecil sebagai makhluk, kecil jiwanya, kecil otaknya, kecil segala-galanya. Dalam arti lain, kita adalah makhluk yang serba terbatas karena saking kecilnya. Saudaraku sekalian, dengan merasa diri bahwa kita ini kecil, wujud penghambaan kita bahwa Allah yang maha besar, sebagaimana dilafalkan dalam takbir, tentu akan terus bertumbuh. Allahu Akbar, Allah betul-betul dan satu-satunya zat yang maha besar. Sementara yang lain, apalagi diri ini kecil, maka sudah sepatutnya kita menyembahnya, mengikuti aturan yang telah ditetapkannya. Dalam setiap hal dan kondisi apapun, kita harus mengikuti aturan-aturannya. Saudaraku sekalian, takbir tersebut sebagai bentuk pengagungan kita atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada kita, apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kita, dan karenanya kita harus bersyukur sebab tujuan kita merayakan hari raya Idul Fitri ini tidak lain adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terbilang itu, khususnya nikmat berupa hidayah iman dan Islam. Nikmat inilah yang harus kita syukuri, sebab sebagaimana hakikatnya Idul Fitri, kita dikembalikan kepada kefitrian. Fitri berarti kesucian asal mula kejadian ataupun agama Islam itu sendiri. Dalam arti kita kembali kepada agama Islam, kita kembali suci, kita kembali menjadi orang yang bersih tanpa noda-noda dosa. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah wa fi riwayatin 'alal millati fa abawahu yahudanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak sekali setiap manusia yang dilahirkan terlahir dalam keadaan suci, atau dalam riwayat lain dalam beragama Islam orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di setiap malam pada bulan Ramadan ada 1 juta orang yang dibebaskan dari api neraka
di akhir Ramadan ada puluhan juta orang lagi yang dibebaskan dari api neraka. Puncaknya adalah pada hari ini, hari raya Idul Fitri. Siapa yang dibebaskan dari api neraka pada hari tersebut, maka baginya kembali ke fitri. Namun bagi yang tidak, maka ini merupakan bencana dan ancaman yang sangat berbahaya. Ini juga menjadi hal lain yang patut kita syukuri lagi. Semoga kita menjadi bagian dari jutaan orang itu, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Bersyukur bukan sekadar melafalkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Lebih dari itu, bersyukur berarti melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Kita telah melaksanakan sholat tarawih dan witir. Hal ini perlu dilanjutkan setelah isya di hari-hari berikutnya. Tidak ada tarawih, witir tetap disunahkan. Ada banyak sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan pada bulan-bulan selain Ramadan. Kita yang telah bisa meningkatkan tadarus Al-Quran, ada yang sudah sekali khatam dalam satu bulan Ramadan, ada yang sudah 2, 3 atau bahkan berkali-kali khatam. Perlu diteruskan di bulan yang lain. Selain terus memperbaiki bacaan Al-Quran agar semakin enak didengar dan sesuai dengan kaidah tajwid, kita juga perlu memperdalam wawasan pengetahuan kita mengenai Al-Quran itu, mendalami makna-makna yang dikandungnya. Hal ini agar dapat membentuk perilaku kita lebih baik ke depannya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa syukur berarti menggunakan kenikmatan sesuai tujuan penciptaan. Lisan melafalkan hamdalah, hati menyengaja berlaku baik dan menyembunyikannya, dan anggota tubuh lainnya memaksimalkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk menjalankan ketaatan, serta takut untuk menggunakan kenikmatan tersebut dalam kemaksiatan. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, puasa juga mengajarkan kita untuk berempati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Tak ayal kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Tentu yang diharapkan tidak selesai di sana, melainkan empati, simpati, dan perhatian kita kepada sesama senantiasa dijaga. Terus kita lakukan tidak hanya di bulan Ramadan saja, namun dalam kehidupan sehari-hari, di setiap saat, setiap hari, setiap bulan, dan seterusnya hingga ajal yang menjemput kita. Saudaraku sekalian, begitulah hakikat kita beridul fitri. Bukanlah akhir dari Ramadan. Idul Fitri justru menjadi momentum pelanjut dari kebaikan-kebaikan yang telah kita torehkan selama bulan Ramadan. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah diampuni. Tapi hubungan dengan sesama manusia harus tetap dijaga dengan baik. Karenanya kita harus memohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga, saudara, kerabat, tetangga. Karena kesalahan dengan sesama manusia akan diampuni Allah setelah mendapatkan ampunan dari sesama. Mari kita saling memaafkan antar sesama makhluk yang tak bisa luput dari kesalahan. Dalam setiap gerak dan ucapan tidak ada gunanya menyimpan dendam, yang ada malah akan menyakiti diri sendiri. Ketika masih ada dendam di dalam hati, mumpung masih ada kesempatan, mumpung nafas kita masih bisa keluar masuk, ingatlah kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelah detik ini. Oleh karenanya cepat-cepatlah untuk meminta dan memaafkan saudara-saudara kita. Andai kata ajal menjemput, kita sudah siap, benar-benar siap. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil iman wa syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi waffaqana li itmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin muslimat hadirin jamaah Salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya, pagi hari yang berbahagia ini kita menyambut kedatangan hari yang agung, hari raya Idul Fitri, hari raya yang penuh kemuliaan dan kesucian. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas kita semua melepas bulan Ramadan, bulan yang luhur dan mulia, yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia. Kita bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menyucikannya dengan bertasbih, mensucikannya dari segala sesuatu yang tidak layak disematkan kepadanya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mulai sejak semalam suntuk takbir, tahlil dan tahmid silih berganti berkumandang di angkasa raya, diucapkan dengan lisan yang fasih dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Rona dan wajah setiap muslim menampakkan kebahagiaan yang cemerlang dan ketulusan yang mendalam, jauh sampai ke lubuk hati, melukiskan kesan yang kuat dan mengakar. Kaum muslimin sekalian, semua itu merupakan perwujudan dari pernyataan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, terutama karunia yang paling agung berupa petunjuk dan hidayahnya. Hidayah itu membimbing kita meniti cahaya yang terang benderang menuju kehidupan yang sukses lahir dan batin. Kita bersyukur telah dapat melaksanakan ibadah syiyam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang artinya kurang lebih beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri dan tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kita merayakan Idul Fitri, hari raya kesucian yang dinantikan kehadirannya oleh setiap insan yang beriman. Dengan demikian kita kembali kepada fitrah, yaitu kemurnian dan kesucian. Kembali kepada kemurnian dan kesucian berarti kita kembali kepada suasana yang bersih, terlepas dari noda-noda dan kesalahan. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah akan melepas dosa dan kesalahan
sehingga menjadi suci kembali. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, kesucian yang telah kita peroleh dengan susah payah itu hendaklah terus dipertahankan sampai bulan-bulan berikutnya dengan meningkatkan iman dan takwa kita serta bertakarrub kepadanya dengan tunduk dan patuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa Ramadan yang baru saja kita jalani membentuk setiap diri umat Muslim agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dapat meningkatkan potensi kesucian rohaninya. Ibadah Syam dapat membentuk jati diri muslim yang paripurna dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu dibuktikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada petunjuknya, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dengan mempertahankan kelestarian iman dan takwa, kita meniti jalan yang lurus untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang senantiasa didambakan oleh setiap manusia yang beriman. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, menuju keridhaan yang agung dan luhur itu harus ditempuh dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh secara ikhlas dan jujur, sesuai dengan ikrar kita yang selalu kita ucapkan dalam doa iftitah yang dibaca pada saat awal melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, pembentukan jati diri dalam ibadah Syam merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Karena dengan jati diri itulah kita akan bersikap istiqamah dalam menjalani ajaran agama. Ibadah Syam yang kita laksanakan harus mampu membentuk jati diri setiap muslim dan meningkatkan kualitas dari tahapan yang paling rendah menuju tahapan yang paling tinggi. Para jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pembentukan jati diri itu menuju perubahan pada yang lebih sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh kehidupan para sahabat Nabi dan tabi'in generasi awal. Perubahan yang sangat mendasar menuju jati diri yang sempurna. Misalnya kita bisa mengambil contoh dari peristiwa berikut ini. Saudaraku sekalian, pada suatu saat Rasulullah Muhammad SAW menerima tamu, seorang pria dari kalangan musyrik Arab jahiliyah. Nabi menerima tamu itu sebagaimana layaknya beliau menerima tamu yang lain, dihormati selayaknya dan dipersilahkan duduk di ruang yang telah disediakan. Nabi SAW menyuguhkan kepada tamu itu segelas air susu murni. Demikianlah kebiasaan dan kebanggaan orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka sangat berbahagia sekali apabila dapat menyuguhkan para tamunya air susu murni yang mereka perah dari kambing atau unta. Saudaraku sekalian, setelah disuguhi segelas air susu, tamu itu meminumnya sampai habis. Kemudian Nabi menyediakan gelas yang keduanya, itu pun diminum sampai habis. Lalu Nabi menyediakan gelas yang ketiga, itu pun diminumnya sampai habis. Hal itu terus berlangsung sampai 7 gelas. Pertemuan itu kemudian berlalu begitu saja, tidak ada hal yang perlu dicatat. Pria Arab jahiliyah kembali ke rumahnya dan Nabi pun melaksanakan aktivitas dakwahnya sebagaimana biasanya. Saudaraku sekalian, kira-kira beberapa bulan setelah itu pria Arab jahiliyah tadi masuk Islam. Sebagai seorang mu'alaf, dia merasa ketinggalan dengan para sahabat lain. Karena itu dia terus mempelajari agama dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya dengan baik.
Dalam jangka waktu tidak begitu lama, pria mu'allaf itu telah menjadi seorang muslim yang sangat baik. Saudaraku jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah menjadi pria muslim yang baik, dia mengunjungi rumah Nabi kembali. Nabi menerima tamu mu'allaf ini, langsung teringat dengan kunjungan yang pertama dulu. Kemudian Nabi menyediakan segelas air susu sebagaimana dulu menyediakannya. Pria mu'allaf itu kemudian minum segelas air susu yang disediakan oleh Nabi sebagaimana dulu ia meminumnya. Namun saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi akan menyediakan gelas yang kedua, tiba-tiba pria mu'allaf itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, cukup untukku dengan segelas susu itu." Nabi SAW mengomentari sikap pria mu'allaf yang telah berubah drastis dari kebiasaan jahiliyahnya dan menggantinya dengan jati diri seorang muslim. Beliau mengatakan, "Al-mu'minu yashrabu fi mi'an wahidin wal kafir yashrabu fi sab'ati am'ain." Seorang mukmin cukup meminum dengan satu gelas, sedangkan orang kafir baru puas minum dengan 7 gelas. Al-hadis riwayat Muslim. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, dari contoh ini kita bisa melihat secara langsung betapa besarnya perubahan sikap dan jati diri dari seorang jahiliyah menjadi seorang mukmin. Pola hidup yang tadinya dipenuhi dengan kerakusan digantinya dengan kesederhanaan. Kesederhanaan dalam pola makan, dalam pola berpakaian dan bertingkah laku. Manusia mukmin yang melaksanakan ibadah Ramadan juga diarahkan agar melakukan perubahan yang besar dalam membentuk jati dirinya dari manusia yang berkualitas rendah menjadi berkualitas tinggi, menuju kesempurnaan sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saudaraku kaum muslimin muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan pada hakikatnya dapat membentuk jati diri seorang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Salah satu jati diri manusia mukmin adalah berpola hidup sederhana dan dapat mengendalikan nafsunya sehingga tidak terjerembab dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Kaum muslimin sekalian, ada 3 macam nafsu yang sering menjerumuskan seorang ke lembah kehinaan, yaitu nafsu dari dorongan perut, libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terjerembab dalam 3 macam nafsu yang menghancurkan itu, sehingga beliau bersabda, "Inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghai fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Yang artinya sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu sekalian terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dari dorongan perutmu, dorongan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan modern yang kita jalani sekarang, di mana sikap hidup materialisme, konsumtivisme, dan hedonisme terus menggerogoti masyarakat kita, kita jumpai betapa banyaknya orang yang telah terjerembab dalam lembah kenistaan dan kehinaan. Ada sebagian dari masyarakat yang terjerembab ke dalam hawa nafsu perutnya sehingga ia menjadi budak perutnya sendiri. Maka ia pun makan secara berlebihan, minum secara berlebihan, sehingga hidupnya hanya memenuhi dorongan perutnya. Orang seperti ini tergolong dalam kelompok manusia yang paling buruk dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang pertama tadi menjadi budak perutnya sendiri sehingga ia terjerembab dalam kehinaan dan kehancuran, sedangkan kelompok kedua banyak orang yang menjadi budak dari dorongan libidonya sehingga ia menjadi budak nafsu seksualnya. Keadaan seperti ini lebih membahayakan lagi, karena akan menimbulkan kerusakan dan kehinaan.
Banyak keluarga dan masyarakat yang hancur karena menjadi budak libido dan nafsu seksualnya. Akibatnya mempertaruhkan nafsu seksual banyak menyebabkan manusia bergelimang dengan dosa seperti perselingkuhan, perzinahan, dan timbulnya deviasi seksual yang mengerikan. Kalau orang kedua tadi menjadi budak dari dorongan seksualnya sendiri, maka kelompok yang ketiga adalah manusia-manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Keadaan ini jauh lebih berbahaya lagi karena memperturutkan hawa nafsu akan mencampakkan pelakunya menuju kehancuran yang sangat menakutkan. Bahkan terkadang hanya beberapa detik saja orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ia telah terjerumus dalam kerusakan dan kehancuran dan penyesalan yang sangat berat selama-lamanya di dunia dan akhirat. Karena itu Nabi menyatakan musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu sendiri. Saudara kaum muslimin muslimah jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Al-Quran memperingatkan orang-orang yang terjerembab dalam kemauan hawa nafsu yang menyesatkan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairi haqqi wa bima kuntum tafsukun. Yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Saudaraku sekalian, berbagai kejahatan timbul dalam kehidupan masyarakat karena manusia menuruti hawa nafsunya sendiri. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalani dapat melatih dan melindungi diri kita agar tidak terjerembab dalam kubangan hawa nafsu sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan demikian, puasa dapat membentuk jati diri yang paripurna menjadi manusia muslim yang kembali kepada fitrah yang suci dan bersih. Itulah yang sesungguhnya kita jalani sekarang ini. Hari yang amat berbahagia ini dinamakan Idul Fitri, yaitu kesucian dan keutuhan yang telah kita peroleh kembali setelah kita melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Karena itu hari ini adalah hari kemenangan dan kejayaan bagi kita semua. Karena kita telah berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang paling tepat kita ikrarkan pada hari ini adalah suatu doa. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang memperoleh sukses dan kemenangan serta diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kembali kepada fitrah, kita akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan lahir batin yang selalu kita harapkan sesuai dengan petunjuk ilahi. Marilah kita bertakbir mengagungkan asma Allah atas segala petunjuknya dan marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dapat mengikuti petunjuk Allah dan senantiasa memperoleh rahmat-Nya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Semoga yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Yang banyak masalah Allah berikan kesabaran dan jalan keluar yang baik. Yang sedang bermusuhan bisa saling memaafkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fi hadzal 'id as-sa'id wa akhusukum 'ala ta'atihi faman ata'ahu fahuwa sa'idun wa man a'rada wa tawalla anhu fahuwa fi dhalalil ba'id. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil iman wa syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi waffaqana li itmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin muslimat hadirin jamaah Salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya, pagi hari yang berbahagia ini kita menyambut kedatangan hari yang agung, hari raya Idul Fitri, hari raya yang penuh kemuliaan dan kesucian. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas kita semua melepas bulan Ramadan, bulan yang luhur dan mulia, yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia. Kita bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menyucikannya dengan bertasbih, mensucikannya dari segala sesuatu yang tidak layak disematkan kepadanya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mulai sejak semalam suntuk, takbir, tahlil dan tahmid silih berganti berkumandang di angkasa raya, diucapkan dengan lisan yang fasih dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Rona dan wajah setiap muslim menampakkan kebahagiaan yang cemerlang dan ketulusan yang mendalam, jauh sampai ke lubuk hati, melukiskan kesan yang kuat dan mengakar. Kaum muslimin sekalian, semua itu merupakan perwujudan dari pernyataan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, terutama karunia yang paling agung berupa petunjuk dan hidayahnya. Hidayah itu membimbing kita meniti cahaya yang terang benderang menuju kehidupan yang sukses lahir dan batin. Kita bersyukur telah dapat melaksanakan ibadah syiyam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang artinya kurang lebih beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri dan tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kita merayakan Idul Fitri, hari raya kesucian yang dinantikan kehadirannya oleh setiap insan yang beriman. Dengan demikian kita kembali kepada fitrah, yaitu kemurnian dan kesucian. Kembali kepada kemurnian dan kesucian berarti kita kembali kepada suasana yang bersih, terlepas dari noda-noda dan kesalahan. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah akan melepas dosa dan kesalahan sehingga menjadi suci kembali.
seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kesucian yang telah kita peroleh dengan susah payah itu hendaklah terus dipertahankan sampai bulan-bulan berikutnya dengan meningkatkan iman dan takwa kita serta bertakarrub kepadanya dengan tunduk dan patuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa Ramadan yang baru saja kita jalani membentuk setiap diri umat Muslim agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dapat meningkatkan potensi kesucian rohaninya. Ibadah syam dapat membentuk jati diri muslim yang paripurna dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu dibuktikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada petunjuknya, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dengan mempertahankan kelestarian iman dan takwa, kita meniti jalan yang lurus untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang senantiasa didambakan oleh setiap manusia yang beriman. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, menuju keridhaan yang agung dan luhur itu harus ditempuh dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh secara ikhlas dan jujur, sesuai dengan ikrar kita yang selalu kita ucapkan dalam doa iftitah yang dibaca pada saat awal melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, pembentukan jati diri dalam ibadah syam merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Karena dengan jati diri itulah kita akan bersikap istiqomah dalam menjalani ajaran agama. Ibadah syam yang kita laksanakan harus mampu membentuk jati diri setiap muslim dan meningkatkan kualitas dari tahapan yang paling rendah menuju tahapan yang paling tinggi. Para jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pembentukan jati diri itu menuju perubahan pada yang lebih sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh kehidupan para sahabat Nabi dan tabi'in generasi awal. Perubahan yang sangat mendasar menuju jati diri yang sempurna. Misalnya kita bisa mengambil contoh dari peristiwa berikut ini. Saudaraku sekalian, pada suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima tamu, seorang pria dari kalangan musyrik Arab jahiliyah. Nabi menerima tamu itu sebagaimana layaknya beliau menerima tamu yang lain, dihormati selayaknya dan dipersilahkan duduk di ruang yang telah disediakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuguhkan kepada tamu itu segelas air susu murni. Demikianlah kebiasaan dan kebanggaan orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka sangat berbahagia sekali apabila dapat menyuguhkan para tamunya air susu murni yang mereka perah dari kambing atau unta. Saudaraku sekalian, setelah disuguhi segelas air susu, tamu itu meminumnya sampai habis. Kemudian Nabi menyediakan gelas yang keduanya, itu pun diminum sampai habis. Lalu Nabi menyediakan gelas yang ketiga, itu pun diminumnya sampai habis. Hal itu terus berlangsung sampai 7 gelas. Pertemuan itu kemudian berlalu begitu saja, tidak ada hal yang perlu dicatat. Pria Arab jahiliyah kembali ke rumahnya dan Nabi pun melaksanakan aktivitas dakwahnya sebagaimana biasanya. Saudaraku sekalian, kira-kira beberapa bulan setelah itu pria Arab jahiliyah tadi masuk Islam. Sebagai seorang mu'allaf, dia merasa ketinggalan dengan para sahabat lain. Karena itu dia terus mempelajari agama dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya dengan baik. Dalam jangka waktu tidak begitu lama,
pria mu'allaf itu telah menjadi seorang muslim yang sangat baik. Saudaraku jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah menjadi pria muslim yang baik, dia mengunjungi rumah Nabi kembali. Nabi menerima tamu mu'allaf ini, langsung teringat dengan kunjungan yang pertama dulu. Kemudian Nabi menyediakan segelas air susu sebagaimana dulu menyediakannya. Pria mu'allaf itu kemudian minum segelas air susu yang disediakan oleh Nabi sebagaimana dulu ia meminumnya. Namun saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi akan menyediakan gelas yang kedua, tiba-tiba pria mu'allaf itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, cukup untukku dengan segelas susu itu." Nabi SAW mengomentari sikap pria mu'allaf yang telah berubah drastis dari kebiasaan jahiliyahnya dan menggantinya dengan jati diri seorang muslim. Beliau mengatakan, "Al-mu'minu yashrabu fi mi'an wahidin wal kafir yashrabu fi sab'ati am'ain." Seorang mukmin cukup meminum dengan satu gelas, sedangkan orang kafir baru puas minum dengan 7 gelas. Al-hadis riwayat Muslim. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, dari contoh ini kita bisa melihat secara langsung betapa besarnya perubahan sikap dan jati diri dari seorang jahiliyah menjadi seorang mukmin. Pola hidup yang tadinya dipenuhi dengan kerakusan digantinya dengan kesederhanaan. Kesederhanaan dalam pola makan, dalam pola berpakaian dan bertingkah laku. Manusia mukmin yang melaksanakan ibadah Ramadan juga diarahkan agar melakukan perubahan yang besar dalam membentuk jati dirinya dari manusia yang berkualitas rendah menjadi berkualitas tinggi, menuju kesempurnaan sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan pada hakikatnya dapat membentuk jati diri seorang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Salah satu jati diri manusia mukmin adalah berpola hidup sederhana dan dapat mengendalikan nafsunya sehingga tidak terjerembab dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Kaum muslimin sekalian, ada 3 macam nafsu yang sering menjerumuskan seorang ke lembah kehinaan, yaitu nafsu dari dorongan perut, libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terjerembab dalam 3 macam nafsu yang menghancurkan itu, sehingga beliau bersabda, "Inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghai fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Yang artinya sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu sekalian terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dari dorongan perutmu, dorongan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan modern yang kita jalani sekarang, di mana sikap hidup materialisme, konsumtivisme, dan hedonisme terus menggerogoti masyarakat kita jumpai betapa banyaknya orang yang telah terjerembab dalam lembah kenistaan dan kehinaan. Ada sebagian dari masyarakat yang terjerembab ke dalam hawa nafsu perutnya sehingga ia menjadi budak perutnya sendiri. Maka ia pun makan secara berlebihan, minum secara berlebihan, sehingga hidupnya hanya memenuhi dorongan perutnya. Orang seperti ini tergolong dalam kelompok manusia yang paling buruk dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang pertama tadi menjadi budak perutnya sendiri sehingga ia terjerembab dalam kehinaan dan kehancuran, sedangkan kelompok kedua banyak orang yang menjadi budak dari dorongan libidonya sehingga ia menjadi budak nafsu seksualnya. Keadaan seperti ini lebih membahayakan lagi, karena akan menimbulkan kerusakan dan kehinaan.
Banyak keluarga dan masyarakat yang hancur karena menjadi budak libido dan nafsu seksualnya. Akibatnya mempertaruhkan nafsu seksual banyak menyebabkan manusia bergelimang dengan dosa seperti perselingkuhan, perzinaan, dan timbulnya deviasi seksual yang mengerikan. Kalau orang kedua tadi menjadi budak dari dorongan seksualnya sendiri, maka kelompok yang ketiga adalah manusia-manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Keadaan ini jauh lebih berbahaya lagi karena memperturutkan hawa nafsu akan mencampakkan pelakunya menuju kehancuran yang sangat menakutkan. Bahkan terkadang hanya beberapa detik saja orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ia telah terjerumus dalam kerusakan dan kehancuran dan penyesalan yang sangat berat selama-lamanya di dunia dan akhirat. Karena itu Nabi menyatakan musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu sendiri. Saudaraku kaum muslimin muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Al-Quran memperingatkan orang-orang yang terjerembab dalam kemauan hawa nafsu yang menyesatkan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun, yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Saudaraku sekalian, berbagai kejahatan timbul dalam kehidupan masyarakat karena manusia menuruti hawa nafsunya sendiri. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalani dapat melatih dan melindungi diri kita agar tidak terjerembab dalam kubangan hawa nafsu sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan demikian, puasa dapat membentuk jati diri yang paripurna menjadi manusia muslim yang kembali kepada fitrah yang suci dan bersih. Itulah yang sesungguhnya kita jalani sekarang ini. Hari yang amat berbahagia ini dinamakan Idul Fitri, yaitu kesucian dan keutuhan yang telah kita peroleh kembali setelah kita melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Karena itu hari ini adalah hari kemenangan dan kejayaan bagi kita semua, karena kita telah berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang paling tepat kita ikrarkan pada hari ini adalah suatu doa, Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang memperoleh sukses dan kemenangan serta diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kembali kepada fitrah, kita akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan lahir batin yang selalu kita harapkan sesuai dengan petunjuk ilahi. Marilah kita bertakbir mengagungkan asma Allah atas segala petunjuknya, dan marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dapat mengikuti petunjuk Allah dan senantiasa memperoleh rahmat-Nya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Semoga yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Yang banyak masalah Allah berikan kesabaran dan jalan keluar yang baik. Yang sedang bermusuhan bisa saling memaafkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fi hadzal 'id as-sa'id wa akhusukum 'ala ta'atihi faman ata'ahu fahuwa sa'idun wa man a'rada wa tawalla anhu fahuwa fi dhalalil ba'id. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.